mendapatkan wawasan terkait Islam dari pemahaman kami. Seperti itu ya. Saya tidak akan memaksa yang non pendebat untuk berdebat. Saya hanya akan berdebat dengan mereka yang lebih dahulu mendebat saya. Itu prinsip saya. Tapi kalau kalian bukan pendebat, kalian hanya orang yang terkejut dengan adanya diskusi-diskusi seperti ini. Saya undang kalian untuk bertanya tentang agama saya. Kalau kalian pun mau, kalau kalian tidak mau, silakan. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, umatku dijamin masuk surga kecuali bagi yang mau. Umatnya Rasulullah saja yang mau saja yang masuk surga. Begitu Islam. Jadi sebagai prinsip dalam Islam yang diajarkan oleh Nabi saya, era di mute dulu. Dalam surah Al-Kahfi ayat ke-55 kata Allah, dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Kata apa yang dipakai dalam Al-Quran? Jadalan. Jadalan. Jadalan artinya adalah membantah. Apakah kami dilarang membantah? Tidak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah billati hiya ahsan wajadilhum salah ayatnya, wajadilhum billati hiya ahsan. Jadalah, wajadilhum, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Kami boleh kok berdebat. Itu syariat dalam agama kami. Tapi kembali lagi, seandainya ketika kami berdebat mengikuti hawa nafsu, mulai kami keluar dan melakukan logical fallacy, maka saya kembalikan, itu bukan ajaran Islam. Tapi itu adalah personality. Ya. Nah gitu ya, saudara-saudara saya yang Kristen, kalian yang ingin menjadi teman diskusi saya tunggu kehadiran kalian di komal saya. Ya, kalau kalian ingin menjadi lawan diskusi saya tunggu kalian di komal saya. Jadi saya tergantung yang ingin kalian inginkan. Begitu Bang Darto. Oke, Win, ada lagi yang mau disampaikan? Win, silakan. Mau bertanya tentang Islam terkait tema pun silakan, biar kita kembali ke topik ya. Saya rasa teman-teman yang baru muncul di dunia perdebatan ini sudah cukup saya jelaskan tentang teknik di komen saya. Silakan Win. Gue mau tanya, cuman ini agak sensitif, kritis gitu ya. It's okay. Cuman ya karena gue lihat udah gimana ya, ya lanjut aja deh, nanti lain kali aja. Nggak apa-apa, ajukan saja pertanyaannya. Enggak, saya menjamin Anda tidak akan didebat oleh saudara-saudara saya ketika Anda memang ingin membutuhkan pertanyaan. Tapi ketika Anda melakukan penyerangan, saya tidak bisa jamin Anda diserang balik oleh saudara-saudara saya, begitu. Kalau gue kan, gue Islam. Cuma gue lebih suka beragama gue belajar untuk mengkritisi ajaran gue daripada gue mempelajari agama orang, keyakinan orang. Oke, itu hak prerogatif masing-masing. Itu urusan masing-masing. Dan gini ya, prinsip masing-masing itu tidak mesti harus diikuti orang lain. Kalau saya lebih cenderung bukan mengkritisi agama saya, tapi mempelajari agama saya. Al-Quran sendiri perintahkan manusia untuk berpikir. Kalau memang kalian mampu mengkritisi Al-Quran dan ajaran Islam, silakan. 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 Islam itu terbuka. Mengkritis. Oke, silakan. Silakan. Tapi jangan dulu marah ya, yang lain. Silahkan. Di dalam Islam itu kan namanya itu Nabi Isa. Di dalam Islam namanya Nabi Isa. Kalau di Kristen itu namanya Yesus. Oke. Ya. Nah, kalau di Kristen kan disebut dengan Yesus. Kalau Yesus kan disalib. Kalau Nabi Isa itu kan nggak disalib, tapi diangkat. Nah, cuman yang jadi pertanyaan itu diangkat dengan cara gimana? Kan di situ belum beberapa saya sudah pernah berdialog dengan beberapa teman yang Islam, mereka cuman hanya mengetahui diangkat, tapi proses pengangkatan di mana? Jadi kadang-kadang kalau saya belajar mengkritis, jangan-jangan Nabi Isa itu nggak diangkat, malah disalib. Nah itu saya definisikan dulu kritis ya. Karena cara pengangkatan itu saya belum ketemu. Baik. Caranya gimana? Melalui prosesnya gimana? Itu Anda aja sih. Percaya tidak Nabi Muhammad itu pernah Isra dan Mi'raj?
Kalau saya dengar dari guru-guru, iya percaya. Oke. Tapi bagaimana cara Rasulullah naik ke dua Isra Mi'raj? versi. Sebentar, brother. Iya, Anda kan dalam Islam. dua versi. Saya tanya. Saya bentar dulu. Bentar ya. Saya mau definisikan dulu kritikan ya, teman-teman. Kritikan, ya, definisi atau arti kata kritik berdasarkan KBBI online. Kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian Bukan dan kritis. Mengkritis, bukan kritikan. Kritis. Oh ya, apa? Coba definisikan ke saya, kritis. Mengkritis itu sesuatu yang kita mencari karena kita belum menemukan kebenaran, belum tahu. Jadi Oke, kita berusaha saya untuk ya. mencari Saya tahu kasih definisi lebih kritis dalam. ya. Sebentar. Kritis secara definisi KBBI. Dalam keadaan kritis, gawat, genting tentang suatu keadaan pasien dalam keadaan yang paling menentukan berhasil atau gagalnya suatu usaha. Itu kritis. Coba definisikan yang Anda lakukan ini apa? Kritik atau kritis? Anda sedang kritis atau sedang kritik? Kalau sedang kritis, keadaan Anda lagi kritis, panggil ambulan. Telepon ambulan kalau kritis. Telepon ambulan aja ya. Jadi mengkritis itu menurut sudut pandang gua sesuatu yang kita kalau harus sedang kritis, telepon ambulan. Kalau kritik, ini masuk dalam ranah dialektika, critical thinking namanya ya, berpikir kritis. Kritis itu bila dalam kosakata kan luas ya, tambahan ya. Ya luas itu. Masuk ke rumah sakit jiwa. Win. Win ikam nih waktu nyamar juga ini Win nih bongol ikam. Iya bang, biarkan saja semua orang tahu kalau dia itu tapi Kristen. Win ini memang typingannya tuh banyak. Belajar mengkritis. Masa ya, orang tahu. Nah, saya tahu kalau dia sesuatu yang lu aja nggak tahu. Gimana lu bisa pintar jadi gini kalau loh, saya sudah katakan sesuatu, sedangkan lu sendiri nggak tahu. Makanya gue lagi bertanya. Oplak. Coba belajarlah cerdas. Ini saya izinkan saya menjawab ya. Iya, izinkan saya menjawab. Nggak apa-apa. Saya dibilang bodoh sama orang yang tidak cerdas nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bahkan saya dibilang ODGJ sama orang ODGJ bagi saya nggak masalah gitu loh. Jadi kita di sini tuh nggak sedang menyerang personal bahwa lu bego atau enggak, tapi di sini kita sedang mengkoreksi argumentasi. Ketika kamu kritis ya, mengkritisi atau mengkoreksi atau menanggapi ajaran Islam, tolong bawakan argumentasi yang berimbang yang bisa lebih membantah. Artinya lu salah, ini yang benar. Tapi kalau sendiri lu nya nggak punya dasar untuk membantah sebuah pernyataan yang berupa pewahyuan, kenapa kamu baru mengkritik atau mengkritisi? Pertama, kalau kita bicara bagaimana cara Nabi Isa diangkat, pertanyaan saya yang sama, bagaimana cara Yesus naik ke langit? Terbang, pakai jubah Superman, dipikul sama Roh Kudus gini. Nah jadi pertanyaan-pertanyaan semacam ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan kalau ditanyakan kepada umat beragama. Karena nanti pertanyaan bahkan muncul, bagaimana cara Elia naik ke surga, Henok naik ke surga, gimana caranya? Sekarang nah, jadi kita berbicara sebentar dulu, brother yang mengaku Islam ya, karena dalam Islam itu sebenarnya tidak boleh menyamar-nyamar ya. Islam itu melarang menyatakan iman itu kenapa harus dipublish seperti pernikahan, karena biar ada orang tidak salah paham. Ketika saya beriman Islam, saya harus syahadat depan umum, harus ada saksi. Kenapa? Biar orang tahu. Tapi kalau saya tidak tahu kalau Anda ini Islam atau Kristen ya, kalau Anda adalah seorang Kristen, Anda mempermalukan diri Anda karena Anda menyamar menjadi Islam karena Anda malu dengan agama Anda Kristen. Kalau Anda Islam Anda adalah orang yang tidak bisa dikatakan beriman, karena iman artinya adalah tak diikrarkan by lisan, dibenarkan di hati, ditunjukkan dengan perbuatan. Ketika Anda mengkritisi Al-Quran, kapasitas Anda apa? Lalu ketika Anda mengkomparasi Yesus dengan Bible, tunjukkan kepada saya bagaimana cara Tuhannya orang Kristen naik ke surga. Seperti itu pertanyaannya, colong dua arah pertanyaannya. Maka jawaban dari kami yang beriman adalah, saya tidak tahu. Bagaimana cara Allah menaiknya? Ya saya tidak tahu, tidak ada eskalator juga, tidak ada tali yang mengangkat, tidak ada makhluk yang menjinjing Nabi Isa naik kata naik kok ke atas, wah naik, tidak ada begitu. Dan itu tidak esensi dalam keyakinan, karena dalam perspektif iman, segala sesuatu yang beyond logic itu kami umat Islam tidak akan interpretasikan, kecuali memang kami bisa menjelaskan secara ilmiah tentang peristiwa Isra Mi'raj. Akhirnya ditemukan
Oh ya, metodologi tentang Isra Mi'raj. Ternyata kalau kita lihat di ruang hampa atau di luar bumi ini, waktu akan tidak stagnan, waktu akan berubah. Oh, make sense juga ya Nabi Muhammad ke Isra dan Mi'raj. Oke, ternyata telah ditemukan teleportasi. Oh, make sense juga ya. Itu nanti berkembang dengan sains, bicarakan sains di sini. Misalkannya tidak sesuai sains itu Nabi Isa diangkat itu, misalkannya ya kan. Sementara kami umat Islam tidak pernah mengatakan bahwa naik turunnya Nabi Isa malaikat Jibril itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan nanti gagalnya Al-Quran sebagai firman Tuhan atau gagalnya akidah kami. Tidak pernah kami umat Islam itu membicarakan pokoknya malaikat Jibril naiknya pakai apa ya? Malaikat Jibril itu harus naik ke langit itu harus menggunakan alat. Kalau tidak berarti Islam gagal. Nah kan lucu hal-hal seperti ini dibicarakan gitu loh. Saya ingin bertanya gini. Pertanyaannya apa? Tes dulu dong. Dari saudara Uni ini, sudut pandangnya Yesus itu berdasarkan logika. Kamu tadi kan ngaku Islam. Sedangkan sudut pandang Uni ke Nabi Isa, pengangkatan sudah tidak menggunakan logika. Win, aku mau tes kamu. Lalu jadi kamu kita Islam. harus. Win, dengarkan dulu itu Pak Oreo lagi bicara. Pura-pura budek dia. Saya ngomong aja silakan. Win ya, dengarkan dulu. Kalau kamu memang ngaku Islam, coba aku minta tolong hafalkan surat At-Takasur dong. Aku tes kamu. Kenapa sih lu selalu gua bilang itu teman gua yang 3 orang Kristen itu bisa baca Al-Quran juga tahu, hadis juga tahu. Biarkan saja Bang, biarkan saja. Semua Lu orang tahu juga Islam itu apa? Tapi begini, biarkan saja. Uni Priva pun juga Main tahu keroyokan itu. gitu. Kalau kalah Biarkan bilang saja. kalah. Ya udah kita kalah. Keroyokan. Oke, enggak kita akui kita kalah. Oke teman-teman kita kalah. Oke kita kalah. Jelasin Nah, aja. iya kita kalah. Oke Win. Yang gue Oke jadi tanda teman-teman. tanya gini. Teman-teman gini. Kenapa di Kita kalah, kita kalah. versi Nasrani kita Nggak apa-apa, nggak menggunakan apa-apa. logika, sedangkan di versi kita tidak mau menggunakan logika. Oke, saya jawab Itu ya. yang gue pertanyakan. Kan Saya jawab. gini, Saya jawab ya. dalam Islam aja untuk kita meyakini sesuatu kita harus tahu. Iya, saya Kalau jawab. kita nggak tahu kita nggak boleh yakini. Oke. Ya, saya jawab. Itu yang harus bertanya. Saya jawab boleh nggak? Boleh Oke. silakan. Coba yang lain diam dulu. Nah, diam dulu. Biar saya jelaskan sama Win. Win, apa yang dibuktikan itu sesuai dengan klaim. Klaim penyaliban Yesus, kebangkitan Yesus menurut orang Kristen itu fakta historis, maka itu harus ilmiah. Tidak ada satupun umat Islam yang mengatakan kenaikan Nabi Isa di sisi Allah itu adalah fakta historis. Kenapa kamu harus menggunakan akal dan logika? Klaim itu harus dibuktikan sesuai dengan klaim. Kalau sudah menggunakan fakta historis itu harus ilmiah. Yang mengaku bahwa kebangkitan dan kematian Yesus adalah fakta ilmiah teman Kristen, maka mereka bertanggung jawab menunjukkan secara ilmiah. Kami umat Islam ini tidak pernah, saya tidak tahu kalau ada umat Islam yang mengklaim bahwa Al-Quran itu adalah karya ilmiah. Al-Quran adalah wahyu, bukan karangan lepas manusia, bukan hasil jurnal, bukan hasil penelitian manusia, Win. Lalu kamu bilang harus dengan logika. Brother, dengar ya. Yang harus membuktikan apakah menggunakan logik atau beyond logik itu ketika klaim itu muncul. Contoh, ketika saya katakan Allah laisa kamitslihi syai'un, maka saya tidak akan pernah dan saya akan berhenti untuk memasukkan Allah ke dalam logika. Peristiwa yang dialami Nabi Isa alaihissalam itu adalah peristiwa beyond logik, mukjizat, sama seperti Musa membelah lautan. Itu tidak bisa by logic. Tetapi ketika kita ingin tahu informasinya benar atau tidak, harus ilmiah. Ada informasi dari orang-orang yang mengaku Kristen mengatakan Yesus disalib dan itu fakta ilmiah. Pertanyaannya, ilmiah tidak informasi ini? Maka ketika Al-Quran oke, ilmiahnya bagaimana? Coba tunjukkan kepada saya ilmiahnya bahwa Tuhan itu mati dan bangkit di hari ketiga. Pertama, tolong tunjukkan kepada saya siapa saksi mata yang melihat Yesus mati dan membenarkan bahwa Yesus mati secara medis. Coba tunjukkan. Itu kan keyakinan mereka.
Kamu udah bilang masuk ke dalam ilmiah keyakinan, barusan. kan saya Kalau bilang kalau udah kamu masuk ke tidak dalam mampu keyakinan susah. membela apa yang kamu Susah. kritisi, jangan Sekarang bicara gini makanya. Orang seperti Kalau kamu kita mengkritisi berbicara sesuatu yang kamu tidak punya keyakinan, ilmunya. kita berbicara keyakinan Islam, itu tidak keyakinan bisa mereka dong. diperdebatkan. Sekarang yang gua tanya aja, gimana cara Nabi Isa itu naik ke atas? Gini, saya tidak tahu cara Nabi Isa Itu kan bagaimana di luar cara dari naiknya. logika, Lalu apa kan? konteksnya? Sama seperti mereka. Seperti apa? Sama seperti mereka meyakini Yesus itu Tuhan. Karena itu kan mereka masuk bentar. dalam Tolong keyakinan. kalau komparasi itu jangan apel sama sepeda ya. Komparasi itu apple dengan apple. Jangan sepeda itu sama sepatu roda saja, kamu. itu kan udah masuk ke dalam ruang Kamu keyakinan. kamu Nggak bisa sendiri diperdebatkan. logical fallacy loh di sini. Tidak ada istilahnya memperdebatkan antara Nabi Isa naik ke surga dengan ketuhanan Yesus itu ndak komparasi, ndak apple to apple, ndak kawin dia. Kalau mau mengkomparasi itu adalah informasi yang datang dari Allah mengatakan Nabi Isa alaihissalam diangkat dengan informasi yang datang dari entah berantah bahwa Yesus mati terkutuk di tiang salib bangkit dari ketiga. Itu baru komparasi apple to apple. Nggak ada di sini kami sedang membandingkan ketuhanan Yesus dengan kenaikan Iya, Nabi itu Isa. kan Apa kaitannya ini? Yesus disalib itu kan untuk atas dasar mereka punya keyakinan. Nggak bisa kita perdebatkan. Win, coba sekali lagi dengar. Kamu tadi kan bilang itu keyakinan mereka, berarti kamu masih ngaku Islam, ya kan? Kenapa sih kamu nggak ngakuin diri kamu sendiri, ajaran kamu sendiri? Kenapa sih? Pertanyaanku. Tapi begini, Mang ya, Pak Prof, Bang Uni ya. Sebenarnya inilah bentuk keberhasilan. Sudah banyak yang ragu. Sudah mulai ragu, goncang udah dia. Jadi untuk meyakini keimanan dasarnya udah ragu. Dari leluhur gua Muslim. Sekarang Gini ya, saya tidak peduli lah nih orang agamanya Islam atau Kristen. Gini, saya tidak peduli lu mau Kristen. Udah win. Kalau kamu tidak sesuai konteks turun ya, saya tidak punya waktu untuk melayani orang-orang seperti kamu ya. Ya, waalaikumsalam. Sabar dulu sebentar. Gini ya, saya itu ndak peduli lu mau kejawen kapitayan sekalipun, gua ndak peduli. Yang saya ingin tanggapi adalah logical fallacy yang kau ucapkan barusan. Kau mengatakan bagaimana secara logika Isa itu naik ke langit. Orang Islam ndak pernah klaim bahwa itu adalah sesuatu yang dibuktikan dengan logik, karena itu berasal dari pewahyuan yang mana itu harus diimani. Tapi masalahnya ketika kita mau mengkomparasi dengan hal yang sama. Ketika ada klaim bombastis dari orang Kristen bahwa penyaliban dan kematian Yesus itu adalah fakta historis, itu baru baik ilmiah. Faktanya begitu. Nah, kalau kau bilang ini sama kayak gini ya. Umat Islam bilang bahwa Al-Quran itu adalah wahyu. Lalu kami katakan bahwa kitab kalian itu hasil karangan manusia. Lalu kamu bilang begini, loh kenapa bilang kitab orang Kristen itu karangan manusia? Nah, buktikan kalau kitab karanganmu itu adalah hasil dari manusia yang karangan. Apa ini? Ini tidak apple to apple. Kamu membandingkan antara konsep ketuhanan Yesus dengan bagaimana Nabi Isa diangkat yang adalah pewahyuan. Kamu sendiri gagal untuk berkomunikasi, gagal memahami diksi yang keluar dari lisanmu. Gua nggak masuk di akal. Kalau seandainya situ ya memang tidak semua keimanan itu masuk di akal. Tidak mengklaim memprotes tentang kenaikan Nabi Isa. Itu mungkin orang Islam sebagian, tapi saya tahu dia ini Kristen. Saya protes karena saya mempertanyakan kok bisa begitu. Enggak, gini loh. Kau percaya Al-Qur'an tidak? Enggak, gini. Ya, kau percaya Al-Qur'an? Hah? Kau percaya Al-Qur'an enggak? Kau percaya enggak Al-Qur'an? Kan iman gua itu. Nah, Al-Quran yang katakan bahwa Nabi Isa itu dengar. Al-Quran katakan Nabi Isa itu diserupakan. Kau percaya nggak? Percaya. Lah, lalu kau mengkritisi yang inilah. Kau sendiri dengan dirimu saja bertentangan loh. Kau percaya nggak? Iya. Percaya? Apa salahnya kau percaya nggak disampaikan informasi Al-Quran? Ya artinya kau nggak percaya dengan Al-Quran. Itu bukan mengkritisi ajaran. Kita harus mempelajari inilah juga. Bukan, gini loh. Kenapa kau mengaku sebagai Islam yang mengatakan percaya Al-Quran? Bagaimana mungkin ada orang yang percaya tapi mengkritisi yang dia percaya? Artinya kau nggak percaya Al-Quran. Kau bukan Islam. Kalau kita mempercayai sesuatu yang kita nggak tahu, nggak boleh. Loh, sekarang gini saya tanya, bentar Bang Polpo, sabar. Gini. Pertanyaan saya, di mana klaim umat Islam bahwa kenaikan Nabi Isa ke surga itu adalah by logic?
Ada nggak klaim seperti Kristen yang mengatakan kematian Yesus dan kebangkitannya adalah fakta historis? Ada tidak umat Islam mengklaim begitu? Iya makanya itu gitu gua harus Nah, sama, saya akan bertanya juga nanti. Jangan cuman Isa aja naik. Mari kita bahas. Ayo. Gini, bentar. Kenapa umat Islam mempertanyakan keimanan kami Kristen, tidak mempertanyakan keimanan Kristen. Win, nah ini keimanan sendiri. Ini orang nggak mengerti ya. Gini, kami tidak pernah mempertanyakan keimanan Kristen. Kalau iman mereka suka-suka mereka menyembah botol pun tidak apa-apa. Yang kami pertanyakan ketika mereka mengklaim bahwa kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu fakta historis. Itu yang kami tanyakan, Kopla. Ya, nah kau membandingkan antara Nabi Isa yang naik ke langit dengan ketuhanan Yesus. Kau aja ndak apple to apple. Kalau kami membicarakan tentang ketuhanan Yesus itu karena pernyataan. Sekarang lu memperbandingkan. Aduh, ini orang udahlah turun ya, nggak jelas kau. Nggak usah buang-buang waktu. Islam apaan kau? Gua makan dulu dong gua. Makan dulu. Ya, langsung aja Bang Polo langsung. Saya kasih kesempatan terakhir. Win, sebentar. Win. Safran diam, Safran. Sebentar. Win, sebentar dulu. Kamu kan tadi mengaku Islam, boleh dong saya tanya, kalau berwudu itu berapa rakaat? 1 atau 2? Itu pertanyaan bodoh itu. Iya, jawab dong. Jawablah kalau bodoh, luruskan kalau bodoh. Sejak kapan wudu itu ada berapa rakaat? Iya, jawab dong. Dia jawab. Nah, itu pertanyaan orang bodoh. Ya udah doa wudu aja, udah bacakan doa wudu. Ya udah baca doa wudu. Niat wudu gimana? Coba lu jawab sendiri. Iya. Cepat. Doa wudu aja. Niat wudu. Doa wudu kalau wudu lagi sholat subuh itu gimana tuh doanya? Caranya gimana? Anggap aja gua nggak tahu. Udah. Penipu ya. Udah cukup ya. Penipu. Ya udah. Enggak. Saya tahu dia Kristen. Gini. Saya punya bukti-bukti dia Kristen. Kenapa saya katakan? Dia Kristen? Karena dia sering typing itu bukan mengkritisi Islam tapi mempromosikan ketuhanan Yesus. Dia Kristen. Tapi kenapa saya lanjutkan? Gini ya teman-teman, kalau kita sudah tahu dia Kristen dan dia memang sudah terlihat menipu, sebenarnya kita tidak perlu lagi, publik sudah tahu kok. Cuman saya ingin menunjukkan logical fallacy dia di sini. Gini ya, kenapa kita umat Islam itu membahas tentang Yesus adalah Tuhan? Karena itu kan baik klaim. Klaim itu dasarnya apa? Yang kita minta itu dasarnya apa? Maka itu ilmiah. Nah, tidak ada umat Islam yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad naik Isra Mi'raj itu harus dipahami dengan logik, karena itu beyond logik. Yang namanya Nabi Isa, Elia naik ke surga itu by logik. Tidak ada. Itu adalah informasi by beyond logik. Nah, tapi bisa dijelaskan secara ilmiah, walaupun tidak bisa itu ditangkap dengan ilmiah. Maksudnya begini, perjalanan Nabi Muhammad SAW itu kalau dijelaskan secara ilmiah sama seperti misalnya kita bisa membayangkan bagaimana nanti orang-orang yang seekor semut masuk ke sepatu manusia lalu naik pesawat, hal seperti itu bisa untuk memfungsikan akal. Tapi tetap itu beyond logic. Beyond logic itu informasi pewahyuan begitu. Nah, tidak ada kaitannya dengan ketuhanan Yesus. Ketuhanan Yesus itu adalah sesuatu yang muncul dari orang Kristen. Yang kita tanyakan adalah bukan kenapa, kau tidak boleh mengimani Yesus, bukan, tapi apa dasar kau mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan? Itu harus ilmiah, karena kan itu informasi ini ada 3 loh, 3 sumber informasi, baik rasional itu keluar dari kognitif, empirik dari experience, penelitian, pengalaman, dan by pewahyuan. Islam menggunakan 3 hal ini. Islam diawali dengan pewahyuan, nanti pembuktiannya by rasional dan empiris. Begitu Islam. Sains empiris dulu, rasional dulu, dan tidak ada istilah pewahyuan. Karena sains tidak mempercayai pewahyuan, ya, tidak menggunakan pewahyuan. Tapi kalau beriman, itu ada 3 hal ini. Islam itu memiliki 3 hal ini. Pertama, by pewahyuan, kebenaran mutlak yang datang dari Allah, baru nanti buktinya secara empirik dan juga by rasional. Begitu. Bagaimana merasionalkan tentang Nabi Isa alaihissalam? Rasionalnya yang pertama adalah Tuhan tidak mungkin mengizinkan hambanya yang mulia yang dicintainya mati terkutuk di tiang salib. Bagaimana Nabi Isa itu merubah wajah? Secara esensi Nabi Isa memiliki mukjizat. Apa itu merubah wajah? Di mana tertulisnya itu? Di kitabnya teman Kristen. Kenapa kaget ketika Nabi Isa diserupakan? Itu ilmiah menggunakan perspektif biblikal untuk membuktikan bahwa ternyata argumentasi Islam didukung oleh biblikal sendiri.
Itu namanya kita mengkaji kitab mereka gitu loh. Loh, kenapa kalian kaget Nabi Isa diserupakan? Bukankah Yesus sendiri bisa merubah wajahnya? Oh, tidak mungkin Nabi Yesus merubah wajahnya. Loh, bukti Maria Magdalena tidak mengenali dia. Buktinya murid-murid dia tidak mengenali dia ketika dia berdiri. Siapa ahli medis yang membuktikan bahwa dia mati? Oh, kami cuma tahu dari ini. Kecuali kalian akui itu wahyu. Misal, kalian akui bahwa informasi penyalipan dan kematian Yesus itu datang dari Roh Kudus. Kami stop diskusi dengan kalian. Itu tidak bisa dibantah itu. Tapi kalau kalian bilang itu adalah fakta historis, ketepret. Itu yang harus kita bahas di sini. Jadi siapa yang mengklaim, dia yang membuktikan. Kami membuktikan, kami mengklaim bahwa itu Al-Quran adalah wahyu. Maka segala sesuatu yang di Al-Quran itu ada yang bisa dijelaskan by empiris dan rasional, ada yang belum. Contoh tentang surga. Macam mana kau mau rasionalkan dan empiriskan surga? Kau belum mati. Artinya ada yang belum. Bukan berarti tidak terbukti. Tolong pisahkan, ya. Ketika belum terbukti lalu kau katakan itu tidak terbukti, maka kau salah. Karena ada fase yang harus kita lalui untuk mengetahui hal itu. Begitu. Nah, itu masuk kerana iman nanti. Nah, apakah seluruh Al-Quran itu hanya imani? Tidak. Makanya saya katakan Al-Quran itu hadir sebagai fakta kebenaran yang harus dibuktikan by empiris dan rasional. Tapi untuk empiris dan rasionalnya saja, begitu, ya. Ya, umat Islam lain sebelum saya sapa yang lain, ada yang mau disampaikan mungkin dari Bang Polopo? Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, jadi memang sekarang begitu nih ya. Saya tadi siang hampir 3 komal itu kenapa ya teman-teman Kristen ini sudah banyak ada yang mengaku Islam apa memang ini sudah fenomena apa namanya sudah dekat-dekat kiamat gitu. Mereka sudah tidak meyakini tentang keimanan. Jadi bukan cuma ini aja. Tadi saya di Rumpandi juga begitu. Ternyata dia salah ngomong, dia mengatakan saya mau ke retret dulu. Nah, aku bilang ini retret kan acara gereja, tapi dia ngaku Islam. Ini kenapa ya? Ada mulai keraguan tentang keimanan. Bagus itu, artinya mereka Itulah, sudah mulai malu saya ambil mengakui. positifnya aja gitu loh. Dia keselip tadi ngomong kan, dia ngaku Islam, tapi dia bilang oh besok saya ada acara retret. Nah, ini acara retret ini kan acara C1 sampai C6 ini kan. Macam itu sekarang fenomena sekarang di TikTok ini. Ya, tapi itu bukan baru sih. Dari dulu kita sudah terbiasa itu. Ngakunya Islam, tahu-tahu Kristen itu udah banyak gitu. Ya. Betul. Oke. Kita Lagi nih. ya, Pak dosen silakan. Turun. Oke, satu hal ya. Ada semacam apa namanya ya? Ketidak percaya diri ya, oten-oten ini yang ngaku Islam. Bahkan akun pakai nama-nama akun Islam, ada ketidakpercayaan diri yang kuat di level mereka. Dan ini juga terjadi beberapa waktu saya di Kopal mana ya, Yusuf Api ya, salah satu Yusuf Api. Kenapa kalau saya menggunakan akun oten itu nggak laku, tapi kalau saya menggunakan akun Islam sangat banyak sekali pendengar viewernya gitu kan. Ini terjadi. Nah makanya oten-oten yang ada ini mereka kurang pede gitu kan kalau menggunakan misalnya namanya siapa ya, misalnya Bom Tut gitu kan, atau Sopkatul Salome gitu kan. Kenapa? Ada semacam ketidakpedean yang dibangun dalam diri mereka. Kalau mereka mengaku Islam itu lebih enak gitu, lebih percaya diri. Artinya memang di level basic mereka itu sebetulnya lemah, tetapi ada dua jalan keluar sebetulnya. Ini adalah level strategi misionaris di level C5 kalau nggak salah ya. Bagaimana berusaha untuk masuk ke dalam lingkungan Islam dan ngakuin dirinya Islam, pada saat kita tes ternyata dia nggak bisa apa-apa. Nah inilah satu pelajaran yang menarik ya di dalam diskusi kali ini. Kita pengen lihat yang mana betul-betul muslim, yang mana betul-betul oten tetapi aspal gitu kan. Karena ada semacam kekhawatiran mereka kalau mereka ngaku oten ditanya maka mereka akan blunder gitu kan, karena memang di level literasi, pemahaman, pengetahuan, wawasan mereka pun sangat lemah, karena memang di gereja mereka hanya cukup dogma imanis saja, yang penting percaya, Anda diselamatkan, masuk surga, selesai gitu. Ini yang terjadi. Ini fenomena ini akan terjadi terus menerus, dan ini adalah satu kegamangan para pendeta atau gereja karena mengalami degradasi mental sehingga terjadi populasi jemaat
domba-domba yang berpikir ranah akal sehat dengan menggunakan akalnya. Dia tahu bahwasanya kebenaran itu berbasis data dan fakta serta rasional, tidak hanya modal doktrin imani saja. Setelah kita melakukan edukasi seperti ini, banyak sekali orang-orang akhirnya berbondong-bondong menjadi seorang mu'alaf gitu. Karena apa? Mu'alaf lebih menggunakan akal sehatnya, lebih menggunakan sisi kecerdasan intelektual atau pengetahuan kognitifnya, dan juga menggunakan nalar daya kritisnya atau critical thinking skill. Itu aja dulu Niripa, makasih. Malam ini aku ngantuk banget 2:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih Pak Oreo. Silakan ke Zawa Krem, ada yang mau disampaikan? Zawa? Ya Kak, gimana Kak? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Jadi kan dalam perdebatan di sini tadi itu kan dia itu mengakui dia itu adalah seorang Islam. Ya, kalau memang beliau itu adalah seorang Islam, kita tanyakan rukun Islam itu ada berapa, rukun iman itu ada berapa. Di tengah-tengah Al-Quran yang bergaris tebal itu bacaannya apa? Pasti dia tidak tahu. Udah cukup ya, kita nggak usah bahas orang-orang yang sudah menyamar itu ya. Oke, Ada sih. dari substansi tema? Kalau nggak saya mungkin kita ganti dengan teman-teman yang lain yang juga ingin naik. Oke, Umi. Ya, sebentar Bang Umi. Alex, sebentar Bang Alex, sebentar ya. Saya sapa nanti. Sabar. Zawa, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Uni, cukup. Oke, terima kasih ya, izin untuk turunkan. Oke, lanjut. Ada Bunda Rahma, silakan, ada yang mau disampaikan Bunda Rahma. Ngorok nih lagi Bunda Rahma itu. Pasti parkur nih. Oke, Safran, ada yang mau disampaikan? Safran, silakan. Safran, silakan, ada yang mau disampaikan? Oke, di mute tadi ini, sorry. Ya, Enggak, silakan. tadi saya baru gabung ke tempat ini. Tadi dari tempatnya sahabatnya Bang Zuma. Nah, tahu itu langsung live-nya hilang sendiri. Makanya saya ke tempat ini. Tahu-taunya ketemu sama sama monyet tadi itulah. Berhenti, jangan gunakan diksi-diksi yang di sini memprovokasi. Saya tidak peduli dia seperti apa. Yang penting kita tugas kita menyampaikan. Siap-siap, enggak? Turun lagi nggak apa-apa ini. Tadi Oke, itu terima aja. kasih. Ya, siap. Oke. Teman-teman muslim ya, ini saya peringatkan teman-teman muslim yang naik ke koma saya. Saya memberlakukan hal yang mungkin tidak menyenangkan bagi kalian semua, yaitu apa? Saya tidak tertarik membahas personal. Ya, saya tidak peduli mau yang masuk ke sini serigala berbulu domba sekalipun, itu akan ketahuan dan saya tidak perlu membahas itu lebih lanjut. Saya mau ke argumentasi saja gitu. Ya, apa pernyataan dia yang bisa kita luruskan, dan saya sudah gini loh, teman-teman bisa cross check sendiri dia Islam atau Kristen loh ya, tapi nggak perlu di room saya ini saya bahas lebih lanjut, buang-buang waktu. Saya tidak ada edukasi dari situ ya, karena kita sudah terlalu banyak mendapatkan orang-orang yang menyamar seperti itu. Oke, gitu. Dan kalian jangan khawatir kalau naik ke sini hanya ingin mencoba untuk menjawab mereka. Tidak perlu, saya tidak butuh teman-teman muslim di sini untuk menyerang orang lain, karena saya bisa lakukan itu sendiri. Maksudnya saya bisa counter sendiri gitu ya. Jangan terlalu khawatir dengan saya. Biarkan saya di sini sendiri ya. Oke. Tapi kalau kalian naik yang muslim, ada edukasi yang harus kalian sampaikan, ada informasi yang harus kalian sampaikan, saya izinkan kalian naik ya. Karena riuh kita nanti kita malah terpancing secara emosional kita. Bang Beckman, ada lagi yang mau disampaikan? Enggak ada. Ini ya apa namanya? Saya mau izin dulu turun dulu ya nih ya. Oke, Bang Beckman. Terima kasih banyak ya nih. Sehat selalu ya. Sama-sama. Terima kasih atas urusannya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas insight positifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alex, silakan Bang Alex, sampaikan. Ada yang mau disampaikan? Shalom Umi. Ya, selamat pagi ya. Saya hari ini kagum-kagum sama panjenengan ya. Hari ini panjenengan sangat bijaksana ya. Anda mengendalikan room Anda itu sangat bijaksana. Dari tadi ingin saya sampaikan, tapi mungkin sudah berkurang banyak yang ingin saya sampaikan karena ungkapan dari Umi ini sudah menjawab yang ingin saya sampaikan. Cuman saya ingin menambahkan bahwa ini ada 670 lebih ya, yang di bawah maupun yang di atas. Bahwa saya mau menegaskan ya, sekali lagi ya, silahkan orang Kristen yang mana jika saya menghakimi, silakan beranggapan seperti itu. Saya ingin menjelaskan bahwa orang-orang yang tadi diduga menyamar itu bagi saya
secara pribadi itu bukan Kristen. Mohon maaf Umi, ya. Itu hanya Kristen KTP. Maka judul di sinilah yang menarik saya, perang dalam Islam dan Kristen. Walaupun hanya sebagai wacana atau perdebatan, mohon izin saya mungkin kurang pas. Ya, saya kurang pas dengan judul ini, tapi saya mohon maaf ya. Sekali lagi saya senang sekali bisa berdiskusi, tapi saya akan menghindari perdebatan. Oke, tadi si Umi nyampaikan bahwa bagus kalau dia sedang mencari Tuhan. Tadi salah satunya ya, mencari kebenaran. Di Islam dia juga enggak, di Kristen dia juga belum atau tidak. Tapi diduga mereka menyamar sebagai Kristen. Izin sekali lagi saya sampaikan, bagi saya Kristen tidak seperti itu ya. Seringkali saya sampaikan di pomal teman-teman, miris. Memang kawan-kawan saya yang notabene Kristen itu menurut saya tidak boleh. Menurut saya tidak boleh. Mereka salah ya, menghujat, membongkar-bongkar keyakinan orang lain atau iman saudara-saudara saya yang Muslim. Saya sebagai orang Kristen juga nggak sependapat dan saya nggak setuju itu. Mohon izin Umi, ya itu dulu yang tadi lupa tadi. Karena kelamaan sih saya nunggunya Umi. Siap. Kelamaan. Mungkin ada fakta-fakta yang harus saya sampaikan kepada Anda Pak Alex, dan mohon maaf ini sangat mengecewakan ya. Enggak, izin, saya potong dulu boleh. Saya sudah melihat ya, saya sudah menjelajah ke pomal-pomal Kristen, memang banyak yang nggak benar ya. Saya juga sedih sekali ya. Disinilah akhirnya memancing teman-teman saudara saya yang Islam untuk izinkan saya menanggapi dulu yang tadi Bang Alex. Maksudnya biar jangan sampai ya. Pertama Pak Alex, secara literasi saya akan mengungkap bahwa Paulus yang adalah rasulnya teman-teman Kristen itu pernah membuat sebuah statement dalam kitab kalian bahwa bagi orang Yahudi saya akan menjadi orang Yahudi, bagi orang ahli Taurat saya akan menjadi ahli Taurat walaupun saya bukan ahli Taurat. Mohon maaf, terus ada perintah bahwa kalian diutus tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Konteks dan pemahaman ayat-ayat ini tuh saya serahkan kepada kalian. Tapi kalau kita bahas by kenyataan, ada nama-nama yang harus Anda ketahui. Yohanes Damaskus di abad ke-7, seorang patriark dari Katolik Timur, yang membuat buku isinya semua full menjelek-jelekan Islam dan Nabi Muhammad. Dia adalah seorang petinggi gereja Katolik Timur. Kemudian orang-orang seperti Johann Ludwig Burckhardt menyamar menjadi seorang Muslim, ingin mengetahui agama Islam dan untuk menjatuhkan agama Islam dari dalam. Snok harganya. Bahkan saya akan putarkan kepada Anda, mungkin kalau Anda butuhkan ada video yang, kalau Anda butuhkan ya, mari kita dengarkan bersama-sama video ini buat teman-teman semua. Izin saya putarkan videonya teman-teman. Karena kita kalau berbicara ini by data, by fakta. Dan ini mungkin bagi Anda, karena kita kalau berbicara sebentar. By data, by fakta. Oke, saya mute dulu. Saya kasih Anda satu data yang ingin saya reaction. Ini akan saya tanggapi nanti ini. Mana dia? Oke, sebentar. Ya. Bahkan pengakuan dari para misionaris itu tidak segan-segan menyamar menjadi Islam. Mereka terlihat, ini yang disebut dengan C1, C2, C3, C6. Nah, itu fakta, my brother. Jadi kalau Anda bilang, oh mereka bukan Kristen, nah ini kebingungan kami, yang mana yang Kristen sebenarnya? Karena mereka juga mengaku sebagai Kristen. Jadi bagi kami yang harus kami bantah itu realitas di publik. Kebenaran itu adalah realitas yang tampak di publik. Kalau Anda mengatakan bahwa mereka bukan Kristen, kan itu dari Anda. Tapi mereka juga mengaku sebagai Kristen gitu. Ini salah satu contoh. Saya kasih, mana dia ya? Seorang pendeta yang berkhotbah di mimbar gereja yang mengaku bahwa dia justru mempelajari agama Islam. Untuk apa? Ya tentu untuk menjatuhkan agama Islam, my brother.
Nadia ya. Oke, mungkin saya kehilangan videonya by the way. Mana videonya itu? Ya. Dan itu ada Bang Alek. Jadi kalau Bang Alek bilang bahwa mereka bukan Kristen, justru mereka itu menggunakan dalil-dalil di kitab suci Anda gitu. Nah, mungkin Bang Alek tanggapi dulu di situ. Kalau Bang Alek tidak seperti itu, ya Bang Alek mungkin 1000 dari 1 gitu. 1 dari 1000. Silakan, saya lagi cari itu. Baik. Terima kasih Umi. Tadi Umi menjelaskan tentang 2 ayat ya, tentang kalau Rasul Paulus, kalau aku ada di tengah-tengah orang Taurat, aku mengaku Taurat. Kalau aku berada di tengah-tengah Farisi, aku mengaku orang Farisi dan lain sebagainya. Itu implementasinya itu tidak seperti ini, Umi. Ya, tidak seperti yang pemal-pemal yang nyamar-nyamar tadi. Itu mereka, sekali lagi saya katakan, saya Kristen benar-benar menyatakan bahwa itu Tuhan tidak suka, ya, Tuhan Yesus tidak suka, tidak seperti itu. Kenapa? Karena di dalam penginjilan itu tidak boleh menyatakan. Oke, sebentar, saya sudah temukan videonya. Bentar. Saya berasal dari Makassar, dari ujung Pandang, Sulawesi Selatan, saudara. Dan saya lulusan dari salah satu pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. 6 tahun saya ada di pondok pesantren tersebut. Saya menimba ilmu tentang keislaman di sana. Saya belajar tentang Islam di sana selama 6 tahun lamanya, saudara. Masa belajar saya 5 tahun saya selesaikan dengan baik. Pada waktu saya 5 tahun di pondok pesantren tersebut, saya mengambil jurusan dakwah Islamiyah. Dengar ya teman-teman ya. Pernyataan dari orang Kristen ini yang mengatakan dia belajar di pondok pesantren. Pertanyaan saya, pondok pesantren mana yang mengizinkan orang non-Islam belajar di pondok pesantren Islam? Kemudian dengan mengambil mata pelajaran dakwah Islamiyah. Pertanyaan saya, pondok pesantren mana yang mengizinkan orang non-Muslim yang tidak bersunat berada di wilayah pembelajaran Islam? Kalau dia tidak mengakui Islam, menurut kalian apa dia diizinkan? Saya harus pergi ke daerah-daerah untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Katakan amin. Salah. Bayangkan, ini yang kami hadapi C6. Ini C6. Orang Kristen pendeta berlaku sebagai orang Islam, mempelajari agama Islam, bahkan mendakwah agama Islam. Tapi mereka Kristen. Ini tidak diajarkan dalam agama Islam. Nah, jadi kalau Pak Alek bilang, kami ini sedang tidak berkonfrontasi dengan orang yang pemahamannya berbeda. Bang Alek ini kalau dikatakan pemahamannya itu berbeda dengan ayat yang dibawakan Paulus. Kalau dia bilang, oh bukan begitu interpretasinya. Kembali lagi, itu adalah konsepsi. Kami tidak berhadapan dengan konsepsi personal. Faktanya ada orang-orang yang bahkan boleh melakukan itu. Anda tahu tidak siapa namanya? Jay Smith ya. Jay Smith itu mau nyamar menjadi Islam dengan istrinya. Dalil mana yang dia gunakan kalau begitu? Kalau bukan dalil yang diajarkan oleh Paulus, ketika bersama orang Yahudi aku akan menjadi Yahudi, ketika aku bersama orang pengguna hukum Taurat akan menjadi seperti itu. Cerdiklah seperti, bahkan siapa namanya itu yang Murtadin itu yang punya YouTube itu, dia emang cerdiklah seperti ular. Jadi gini Pak Alex ya, kita ini bicara realitas, bukan bicara teori. Teori itu hanya ada di harapan. Dan itu kalau tidak terlaksana kita tidak perlu tanggapi, karena itu masih teori. Tapi kalau sudah realitas, fakta realitasnya di lapangannya seperti apa, kami bertindak. Nah, tindakan kami umat Islam ini memang sangat anti dengan penyamaran, karena tidak boleh dalam Islam itu menyamar. Maka kalau ada orang Kristen yang menyamar masuk kepada kami, Anda bilang dia bukan Kristen, tapi dia mengaku Kristen. Anda bilang dia bukan Kristen, tapi dia di VT-VT-nya itu dia Kristen. Contoh seperti tadi itu, berapa orang tadi itu, VT-VT-nya Kristen. Hujah-hujahnya semua Kristen. Jadi itu Anda gitu loh, itu konsepsi Anda gitu loh. Tapi itu tidak masalah, itu bagi saya tidak masuk ke ranah diskusi, karena itu konsepsi pribadi gitu loh. Yang saya ingin bahas di sini adalah bagaimana dengan kasus by kasus yang terjadi ini. Orang-orang seperti ini yang C6 ini, ya, masuk pondok pesantren tapi Kristen. Mana ada pondok pesantren yang mengizinkan orang Kristen masuk pondok pesantren? Di pondok pesantren itu orang diperintahkan sholat, di pondok pesantren itu orang diperintahkan beribadah, menyembah kepada Allah.
mengajar para santri di pondok pesantren tersebut. Jadi 6 tahun lamanya saya ada di sana, saya belajar dan saya mengajar di pondok pesantren tersebut, saudara. Puji Tuhan. Lalu saya datang ke Jakarta, dan di Jakarta ini saya jadi ustaz. Seorang pendeta jadi ustadz. Inilah kenapa kami harus hadir membongkar kepalsuan ini. Orang yang lisannya terbiasa mengucapkan Al-Quran itu tidak akan pernah, mereka yang tidak pernah terbiasa mengucapkan Al-Quran, ketika mereka mengucapkan Al-Quran, mereka akan ketahuan bahwa mereka itu Islam atau tidaknya. Makanya saya anjurkan kepada kalian umat Islam yang awam, maka perbanyaklah mengucapkan kalimat-kalimat mulia. Kenapa? Karena kalian sama-sama oten nanti. Ngaku-ngaku Islam, tahu-tahu dites bacaannya ternyata salah. Ya, Umi gitu. izin kita diskusi ya. Tapi kalau saya nggak dikasih waktu, Umi boleh Ya karena kita menjelaskan. Pak Alek tidak Kita substansi. kasih saya Pak Alek waktu. itu membahas Ya sesuatu karena yang Umi baru sedikit sudah Umi ambil kesimpulan seperti itu. Saya kan belum menjelaskan secara detail ya. Sekali lagi ya, Umi kan juga paham ada ayat yang mengatakan, ya kan, mereka sebenarnya serigala tetapi yang mengaku domba. Tapi sebenarnya mereka adalah serigala. Ini kan firman yang memang digenapi ya di dalam kehidupan yang sekarang ini. Ya, artinya Umi, saya sudah paham, saya sudah mengerti. Jadi video tadi salah satunya ya. Saya mohon izin, dan itu tidak dibenarkan Umi. Ya kenapa? Ada ayatnya, ada. Jelas tegas Yesus mengatakan bahwa kalau iya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih daripada Pak itu Alek izin. berasal daripada si Mohon jahat. maaf. Oke. Pak Alex, kalau Pak Alex punya prinsip seperti itu, Pak Alex punya konsekuensi logik ya. Kalau Pak Alex mengatakan seperti itu, Pak Alex baca Roma pasal 3 ayat 7. Tetapi jika kebesaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Paulus mengatakan dustanya tidak perlu dihakimi sebagai sesuatu yang berdosa, karena kemuliaan Tuhan di situ melimpah karena dusta dia. Kemudian kalau kita lihat dalam kitab Pak Alex ya. Nah, 2 Korintus pasal 12 ayat 16. Silakan dibuka Pak Alex. Kita bahas saja di sini ya. Ya. Saya tidak tentang tendensius, tapi saya hanya mempertanyakan kontradiksi doktrin dengan teks tertulis ya. Nah, ketika kita lihat 2 Korintus 12 nomor 16. Jadi boleh menyela. Oke, kalau izin kalau boleh didiskusikan ya, saya akan sempatkan waktu berapapun waktunya ya. Seizin Umi dan kawan-kawan ya. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa buktinya ada orang Kristen seperti saya yang menjelaskan dan menyatakan bahwa itu tidak alkitabiah. Gitu. Ya, Sebentar, bukan. Ini saya bahas satu ayat, ya. Oke. Pak Alek lihat 2 Korintus pasal 12 nomor 16. Ya, di-mute dulu, Pak Alek. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagimu, tetapi titik 2. Ada strip 2 di situ. Di situ ada tambahan kata, kamu katakan dalam kelicikan aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Tapi kalau kita lihat ayat-ayat ini diterjemahkan masa lalu seperti apa? Namun meskipun aku bukan beban bagimu, kamu mengatakan aku licik. Ditambahin lagi, lihat di dalam terjemahan lama. Tetapi biarlah begitu, aku ini tiada membebankan kamu, melainkan sebab cerdik aku tangkap kamu dengan muslihat. Lalu dalam BIS, nah kalian setuju bahwa saya tidak pernah menyusahkan kalian. Namun ada yang berkata bahwa saya ini licik. Kata-kata tambahan di situ ditandai dengan tanda strip. Kemudian kalau kita lihat bagaimana terjemahan ini bergulir berjalan ya seiring berjalannya waktu. Perkataan-perkataan Paulus ini memvalidasi bahwa mohon maaf saya katakan. Beberapa ayat bisa saya tunjukkan bahwa menurut Paulus berdusta demi kemuliaan Tuhan itu adalah hal yang biasa. Makanya tadi ada ayat ketika dengan orang Yahudi dia jadi Yahudi, ketika ketemu orang pemilik Torah dia menjadi orang Torah. Padahal Yesus katakan ini, hati-hati dengan penyesat yang dia adalah serigala berbulu domba. Menyamar itu, serigala berbulu domba ini menyamar. Tapi kalau kita lihat, kebanyakan yang menyamar adalah orang Kristen, baik secara akademis ataupun tidak akademis. Contoh akademisnya apa? Contoh Snok Horgonye, contoh Johan Louis Burkhardt, contoh banyak. Aduh, kalau saya sebutkan mereka yang menyamar ini, nih ya, orientalis ini banyak sekali, ya. Masa ke masa. Untuk apa? Untuk apa mereka menyamar? Ya, ini saya bacakan di sini nih. Ya. Kalau kita bicara tentang
Ini ada yang namanya si Richard F. Button menyamar menggunakan nama Al-Hajj Abdullah. Untuk apa mereka begini? Pasti mereka punya dasar. Nggak mungkin mereka nggak punya dasar Alkitabiah, Pak Alex. Kalau konsepsi Anda berbeda dengan mereka, ya itu bukan urusan kami. Karena memang dalam Kristen sendiri satu ayat ditanyakan kepada 10 Kristen, jawabannya pun akan 10. Lady Anne Blonde pada tahun 1879. Charles M. Doughty, Bertram Thomas dari Inggris, dia datang ke Madinah. Mereka menyamar. Untuk apa, Pak Alex? Ya? Untuk apa mereka menyamar? Kalau mereka, harusnya mereka percaya diri dengan agama mereka gitu loh. Katakan kalau saya Kristen katakan sudah. Dan saya di sini menemukan banyak sekali orang-orang yang mengaku sebagai Islam, tapi kita akan selidiki dan kita akan ketahui nanti dia Kristen. Banyak sekali, sering sekali Pak Alex. Nah, jadi berhenti ya. Pak Alex itu membelakan dari sisi Pak Alex, tapi fakta di lapangan kami yang menghadapi gitu. Tuh. Silakan Bang Joy. Assalamualaikum Bang Menyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja saya ingin jelaskan bahwa saya tidak membantah ya semua argumen Umi ya. Tapi buktinya pemahaman saya tidak seperti yang Umi sampaikan. Pemahaman saya yang benar, ya sesuai dengan Alkitabiah. Itu saja. Jadi bagi orang Kristen hal-hal menyamar, kemudian mengaduk-ngaduk keyakinan iman orang lain lalu dipakai untuk menginjil itu tidak benar, ya tidak benar. Saya tidak ingin berdebat dengan orang Muslim, justru saya ingin berdebat sama orang Kristen. Saya ingin berdebat dengan orang Kristen yang membenarkan cara-cara seperti itu. Nah itu tidak ada urusan dengan kami ya. Ya, kami tidak ada urusan dengan itu. Oke, bahwa kebenaran-kebenaran yang masih banyak misteri di dalam Injil itu kalau banyak yang mensalahartikan, ya itu 1 dari 1 juta orang Kristen atau 1 dari 1000 orang Kristen Umi. Jadi nilainya 0, sekian persen aja. Ya, jadi saya hargai itu, saya hargai sama ya. dengan itu konsepsi, it's okay, enggak masalah. Bahkan kalau ada ayat gini ya, ayat dalam Bible begini, aku datang tidak membawa damai melainkan pedang. Andailah Pak Alek memahami, oh itu pedang kasih. Bagi saya hargai itu, karena itu namanya interpretasi ya. Siapapun bebas menafsir Bible. Kalian Kristen itu urusan kalian. Bagi kami tidak masalah. Yang kami coba ungkap di sini adalah adanya tekstual, adanya kontekstual. Kita kasih edukasi. Kalau Pak Alek punya pemahaman seperti itu bagus malah. Saya sepakat malah. Tidak boleh menyamar menyampaikan ke agama kita ya. Enggak, tapi saja. Maaf Uni, maaf Pak Alek. Mau nanya Pak Alek. 3-4 bulan yang lalu Pak Alek bukannya mau syahadat dan seterusnya. Ini Alek yang sama kan? Maaf Pak Alek. Yoi. Betul nggak Pak Alek? Apa yang begitu Bang Hendy minta WhatsApp KTP-nya, habis itu Pak Alek bilang, oh saya tunggu istri saya pulang, habis itu nggak jadi. Apa gimana nih Pak Alek? Bang Palopo inget nggak Bang Palopo? Sip. Betul ya? Doi nih. Oh, jadi memang pemahaman Bapak sama apa yang Bapak lakukan juga udah bersimpangan ya Pak. Jadi saya nggak paham nih. Mungkin nggak jadi gitu loh. Jadi ketika beliau di perjalanan menemukan bahwa tidak ada kebenaran dalam Islam, itu hak dia gitu. Itu banyak yang bilang. Saya ingat. Oh gitu. Boleh saya menjelaskan nggak? Sebetulnya udah saya jelasin, tapi masih ada pertanyaan, saya akan jelasin. Oh nggak apa-apa, nggak usah, nggak apa-apa. Tapi pemahaman Bapak dengan apa yang Bapak lakukan itu kayak ini nabrak. Tapi ya udah. Makasih Bapak Alek kalau udah dikonfirmasi. Ya, makasih kalau Anda sudah menjustice saya seperti itu tanpa pernah mendengar atau memberi kesempatan saya menjelaskan, nggak apa-apa teman, nggak ada masalah buat saya. Tapi saya sudah menjelaskan, saya memang istri saya nggak mau, betul, itu betul. Lalu kalau istri saya, bahkan istri saya mau, saya nggak boleh pulang ke Semarang lagi, nah itu dilema memang. Ya, kalau kedekatan saya dengan teman-teman Muslim luar biasa ya. Saya lebih banyak dekat dengan saudara-saudara yang beragama Muslim dibanding cintanya sama Pak Alek. Ya, tapi Anda mendefinisikan tadi
Monggo, saya sih nggak boleh mendebatkan, Ya nggak perlu buat saya ya. Ya nggak usah, saya sudah bilang ya. Kita itu terserah. Saya nggak mendefinisikan apa-apa, saya cuma verifikasi ini Bapak Alex yang sama nggak itu. Saya klarifikasi ya Uni ya, Pak Alex tidak menemukan kebenaran dalam Islam itu juga nggak betul. Ya Umi salah itu. Pak Alex menemukan